Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktunya untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Miftahul dari Teknik Mekatronika Angkatan 19 yang mengampu mata kuliah Sistem Kontrol, Praktikum Sistem Kontrol dengan judul Model Matematis dan Respon Sistem. Pada modul 2 kali ini, saya diminta untuk membuat atau memfungsikan yang dimana rangkaian RC dan rangkaian RLC. Serta yang dimana di sini sudah disediakan persamaan fungsi sebagai berikut. Fungsi 1 dan fungsi 2. Yang dimana nanti dengan nilai R2 ohm, C1 farad, L 0,5 Henry. Nah, dalam tugas praktikum kali ini yang perlu dipahami bahwasanya rangkaian RC itu rangkaian resistor dan kapasitor, sedangkan rangkaian RLC adalah rangkaian resistor, kapasitor, dan induktor yang telah dipelajari dalam rangkaian listrik tentunya. Nah, yang saya hormati kakak-kakak praktikan, terutama praktikan dari kelompok kami, yaitu Mas Febi. Terima kasih, Mas, atas bimbingannya. Jadi, untuk dalam modul kali ini, kita akan memfungsikan atau memasukkan model matematik ini ke MATLAB dengan nilai yang sudah disediakan untuk R2 ohm, C1 farad, dan untuk rangkaian RLC karena kita menggunakan induktor, maka kita menggunakan 0,5 Henry. Nah, dalam hal ini kita diminta untuk menguji signal step dan signal impuls, yang dimana nanti akan dicatat by ordo dengan ST ini settling time, terus RT ini racing time, terus steady state ini SS ini, dan peak time PT. Nah, sebelumnya apa sih spesifikasinya? Apa itu time response itu? Nah, saya mengambil dari referensi jurnal. Ini ada spesifikasi respon ordo 2. Yang dimana di sini peak time dijelaskan adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai peak pertama. Nah, apa itu peak? Yang perlu kita ketahui bahwasanya seperti yang di tugas pendahuluan 1, tugas pendahuluan 2 maksud saya, di sini ada sebuah step respon dan impuls respon. Yang dimana di sini kita mempunyai sebuah grafik. Yang dimana dalam grafik ini termuat sistem respon. Ada peak time, waktu yang diperlukan untuk mencapai peak pertama. Katakanlah ini peak pertama. Di sini peak pertamanya. Nah, yang selanjutnya adalah persen overshoot, yang dimana jumlah gelombang yang melakukan overshoot terhadap steady state atau nilai akhir pada waktu puncak. Dalam artian misal kita hitung di sini berapa jumlah gelombang sebelum steady state dalam keadaan stabil atau saat sebelum keadaan waktu puncak. Nah, yang selanjutnya adalah settling time. Ini mana settling time merupakan besarnya waktu yang diperlukan oleh osilasi. Jadi osilasi itu biasanya berbentuk seperti ini, osilasi. Teredam damped transient untuk bertahan pada kurang lebih 2% nilai akhir. Yang selanjutnya rise time, yang dimana waktu yang diperlukan
untuk perubahan dari 10% menuju 90%. Nah, dari tadi kan saya menyinggung tentang fungsi transien. Apa fungsi transien itu? Fungsi transien itu merupakan respon sistem dari sistem kendali itu sendiri atau sistem kontrol itu sendiri atau mungkin sistem pengaturan, sistem kendali, sistem kontrol, sistem pengaturan yang dimana untuk mencapai keadaan stabil, steady state, yang dimana output itu masih berubah berdasarkan time atau waktu itu sendiri. Nah, di mana biasanya berbentuk sebuah grafik. Mungkin saya akan jelaskan detailnya. Nah, di sini terlihat ada sebuah grafik. Nah, ini cukup menjelaskan menurut saya bahwasanya di sini ada yang namanya damped response, di mana yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya di sini ada memulainya respon pertama. Nah, di sini input X, ini berupa inputnya, terus kita masuk under damped response. Nah, tadi kan singgung overshoot. Apa itu overshoot? Bahwasanya overshoot itu jumlah gelombang yang melakukan overshoot terhadap ready state. Jadi ini overshoot. Jadi kalau persen overshoot ini berarti sebelum steady state ini bisa kita hitung 1, 2, 3. Sebelum melakukan steady state stabil. Ini steady state error kalau tidak bisa melakukan kestabilan seperti itu. Nah, ini output Y, ini input X, dan ini nilai amplitudo. Saya tadi berbicara tentang bahwasanya fungsi transien merupakan fungsi yang masih bisa berubah seiring berjalannya waktu. Di sini sudah jelas digambarkan berdasarkan time. Ini critical damped response dan ini under damped response, yang dimana nanti dalam fungsi meter bisa kita tunjukkan langsung, tinggal mengklik kanan lalu kita pilih. Nah, mungkin itu dari penjelasan awal. Nah, masuk ke penjelasan selanjutnya. Kita sebenarnya dalam hal ini cukup tinggal memasukkan nilai. Dalam artian kita cukup memasukkan misal kita mempunyai rumus 1 RCS plus 1. Seperti dalam tugas pendahuluan yang sudah dikerjakan tadi kemarin malam, bahwasanya ketika kita mempunyai fungsi, nah seperti ini 1S plus 10, begitu pula ketika 1 RCS plus 1, katakan di sini R-nya 2. Di sini misal 1 per RCS, berarti katakan R-nya 2, berarti 2 dikali C-nya berarti ini 1 farad plus 1. Nah, bagaimana dalam MATLAB? Oke, bagaimana dalam MATLAB? Kita tinggal masukkan num per den, num, den. Num itu nanti sebagai yang atas atau bisa dikatakan num itu adalah pembilang, ya. Pembilang, dan itu adalah penyebut. Dan itu adalah penyebut. Katakan seperti ini. Saya tampilkan.
Di sini misal kita menggunakan 1, 2 plus 1. Tinggal masukkan num sama dengan buka kurung, tekan di sini 1. Dan di sini 2 RCS 2 kali 1 berarti 2 plus 1 1 terus karena kita sudah punya pembilang dan menyebut ini num dan ini bisa di garis bawahi di sini. Nah, terus tinggal kita karena num sebagai pembilang dan sebagai penyebut berarti tinggal lakukan fungsinya. Karena yang di sini yang misal yang diminta signal step berarti kita tulis signal step maksudnya ya. Step num den. Kita tinggal enter. Kita tunggu. Maka nanti kita akan keluar yang namanya grafik. Nah, di sini akan keluar namanya grafik ini, figure 1 dari figure 1 dari persamaan ini, 1 RCS plus 1. Dengan rumus ini. Nah, bagaimana cara kita tadi mencari ini? Settling time overshoot, steady state, peak time, cukup klik kanan, lalu kita karakteristik, masuk ke peak response. Mana peak response-nya? Kalau nggak ada berarti kita kosong saja. Settling time, mana? Nah, di sini settling time. Nah, di mana rest time? Di sini rest time. Nah, di mana steady state? Di sini steady state. Nah, ini steady state-nya. Oh, peak response-nya sepertinya di sini peak response. Oh, di sini peak response. Nah, ini peak system overshot berapa persen, peak amplitude nanti bisa digunakan. Peak amplitude-nya itu at time second. Oke, itu yang untuk signal step. Bagaimana untuk yang signal impulse? Kita simpel saja, tinggal kopas. Kalau malas mengetik, kita tinggal masukkan fungsi impulse, tinggal enter. Maka akan keluar signal impulse. Wah, ini ganti. Signal impulse ya. Nah, ini signalnya impulse. Dengan fungsi yang sama tentunya. Dengan fungsi matematik yang sama ini. Yang saya gunakan tadi 1, R-nya 2 ohm, C-nya 1 farad. S-nya kenapa? S itu kali 1. Jadi setiap S itu kali 1. Katakan S pangkat 2 itu nanti berarti S pangkat 2 berarti 1 pangkat 1 ya, tetap 1. Nah, ini impuls. Bagaimana cara mencari rest dan lain-lain karakteristiknya tadi? Nah, kita tinggal klik kanan, peak response, karakteristik settling time. Ini untuk yang rangkaian RC. Untuk rangkaian yang RLC bagaimana? Nah, kita cukup
sama, caranya itu sebenarnya sama. Berarti kalau RLC itu 1/L itu katakan kita pakai, saya geser dulu ini meternya. Ini katakan kita memakai ini L. L ini berarti saya menggunakan 0,5 seperti ini. Terus dikali C-nya 1, S-nya kali 1/2 plus R-nya 2, C-nya 1 plus. Oke, bagaimana memasukkan ke MATLAB-nya? Caranya ya sama sebenarnya. Kita tinggal masukkan pembilangnya dulu, yaitu num sama dengan ini 1 seperti itu ya. Dan jadi itu berarti ini ada tiga variabel, 3 penjumlahan maksudnya. Penjumlahan pertama bernilai 0,5 kali 1 kali 1 berarti utuh 0,5. Terus nggak usah kasih jarak, kasih spasi kalau beda penjumlahan. Terus ini 2 kali 1 maksud saya ini 2 kali 1, R kali C itu 2 kali 1 kali 1 tentunya ini S. Saya ganti dulu biar tidak membingungkan. Kali 1 ini. Kali 1, oke, seperti itu. Nah, terus 2 kali 1 kali 2 tambah 1. Karena kita sudah mempunyai yang namanya pembilang dan penyebut, kita tinggal memasukkan sesuai sinyalnya. Di sini kita diminta untuk menggunakan signal step. Tapi pada akhirnya nanti kita juga diperintah untuk signal impuls. Jadi saya masukkan duanya saja. Bagaimana caranya? Seperti yang rangkaian RC tadi, tinggal masukkan step, num, den. Oke, kita tunggu. Nah, ini loh yang kita cari itu. Ini yang kita cari. Step response. Ini yang kita cari. Bahwasanya ini merupakan step response dari persamaan ini dengan RLC ini. Mana karakteristiknya? Ya, tinggal klik kanan karakteristik, quick response-nya di mana? Di sini. Di mana settling time-nya? Di sini. Karakteristiknya rest time-nya di sini. Karakteristiknya steady state-nya di mana? Di sini. Kalau signal impulse, ya kita tinggal masukkan saja di sini. Impuls. Nah ini impuls responnya. Tinggal karakteristiknya, back responnya berapa, settling time-nya berapa. Settling time-nya waktunya 7,16 second. Waktu ini peak amplitude pada 0,6. Mungkin itu sedikit penjelasan saya untuk membuat model matematik rangkaian RC dan RLC, yang gimana di sini sudah dimudahkan oleh kakak untuk membuat persamaan transfer fungsi. Ini analisa dimasukkan ordonya tadi yang sudah saya jelaskan dengan jurnalnya tadi, transfer fungsi
dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang salah. Saya akhiri. Terima kasih Mas Febi, saya ucapkan, dan juga terima kasih kepada kakak yang lainnya tanpa mengurangi rasa hormat. Tabarakallah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya Mas dan bimbingannya. Sekian.